Bapak Surya dari SMP Sinergi, jika perusahaan memakai aset dari pengurus perusahaan, direktur, tetapi tidak bayar sewa, hanya mengganti biaya perawatan asetnya, apakah biaya perawatan aset ini bagi direktur merupakan natural? Kan maksud pertanyaannya, si direktur ini kan mendapatkan biaya perawatan dari perusahaan kan? Betul Ya, ya? perawatan Mendapatkan mobilnya, ya. biaya Perawatan perawatan, asetnya lah ya. asetnya dipakai oleh perusahaan, terus perusahaan bayar ke dia biaya perawatan. Ya. Seperti itu kan? Ya. Iya, betul. Betul. Ya, Ya, sementara ini nggak jelas nih siapa yang pakai mobilnya katakan. Ya. Misalnya kalau yang makainya, jadi kembali lagi kita harus pisahkan. Kalau itu ada aliran tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh direktur. Jelas dong dia dapat biaya perawatan, dapat penghasilan ya Pak Wayan ya. Ya, betul. Nah, itu merupakan objek PPh karena memang, tapi ini nggak terkait natura gitu. Jadi jangan segala-galanya itu dicampur adukan dengan natura jadinya. Jadi kalau misalnya kita bicara natura kenikmatan, kalau untuk misalnya kendaraan ada batasan dong. Misalnya harus memegang saham lah, harus yang 100 juta lah. Kemudian untuk yang kendaraan dinas, untuk yang apartemen ada batasan dong 2 juta. Itu tidak seperti itu. Kalau case-nya seperti ini, saya melihatnya ada aliran penghasilan dari perusahaan ke direktur. Kan belum tentu juga sih asetnya dipakai oleh direktur gitu kan. Nah, nanti kalau kita bicara natura atau kenikmatannya adalah ketika si barang yang disewa dari direktur ini digunakan oleh siapa. Gitu. Kalau misalnya diberikan ke orang lain, direktur yang lain, maka yang menerima itu merupakan natura jadinya. Tapi kalau misalnya juga disewakan ke direktur yang B misalnya sebagai kenikmatan, maka itu kenikmatan bagi si B yang cara menghitungnya adalah biaya yang dikeluarkan. Biaya dikeluarkan oleh perusahaan apa? Oh, biaya perawatan ke direktur B nih, katakan yang nyewa dan yang menyewakan beda ya Pak Wayan ya, misalnya. Ya. Karena kan contohnya ini dipakai oleh perusahaan. Nah, saya nggak tahu perusahaan ini kalau memang kemudian aset yang disewa dari direktur B ini tidak digunakan oleh siapa-siapa, artinya cuma sebagai kendaraan operasional. Nah, ini lagi. Jangan jadi kita bingung juga. Ketika menyewa kendaraan itu kan belum tentu dipakai untuk seseorang gitu kan, untuk kenikmatan seseorang. Tapi misalnya kendaraan operasional kantor. Nah, kalau ini contohnya adalah kendaraan operasional kantor, maka aspek perpajakan yang terlibat adalah adanya aliran penghasilan yang diterima oleh direktur. Tambahan penghasilan dia yang dibayar oleh perusahaan kepada dia. Itu adalah objek PPh gitu. Nah, kemudian kalau nanti si mobil yang disewa dipakai oleh orang lain, berarti itu 2 kali itu objeknya. Ya, karena si yang direktur yang punya mobil dapat tambahan penghasilan biaya sewa misalnya, gitu ya. Kemudian mobil yang diserahkan ke orang lain, maka yang menikmati juga dapat kenikmatan seperti itu. Nah, tapi ada hitung-hitungan mungkin yang lebih rumit, yang lebih detail ya. Kalau dalam faktanya kan si perusahaan ini nggak bayar sewa gitu ya, hanya iya sama aja kan. Berarti hanya mengganti biaya perawatan. Nah, biaya perawatannya ini kan dalam bentuk uang tadi yang saya sampaikan, maka harus diteliti lebih lanjut sih. Kalau memang itu dia terima cash, ya menurut saya itu penghasilan. Ya. Gitu sih Pak Wayan. Ya, baik. Menambahkan sedikit dari Pak Surya, benar tadi yang disampaikan oleh Bu Dian terkait kalau misalnya, contohnya tadi sewa mobil ya. Ya, misalnya Pak Surya sebagai salah satu direktur ya, katakanlah mobilnya digunakan oleh perusahaan, nggak perlu bayar sewa karena saking baiknya Pak Surya yang nggak usah bayar sewa ya. Tapi perawatannya diganti dong sama perusahaan ya, dibayar perusahaan. Lalu yang memakai direktur B misalnya. Nah, direktur B memakai mobil dari perusahaan, dijelaskan oleh Bu Dian tadi. Nah, lalu biaya perawatannya ini ya itu jadi natura, termasuk juga nilai sewanya sebenarnya kan. Berapa semua nilai sewa dari mobil tersebut? Nilai sewa plus biaya perawatan itu menjadi kenikmatan bagi direktur B yang menggunakan mobil tadi. Begitu harusnya. Jadi ya, ini tergantung case-nya ya Pak. Ini malah juga bisa juga nanti bahkan akan nyerempet ke misalnya hubungan istimewa gitu. Karena kok bisa nggak bayar sewa, tapi ada yang mengganti biaya perawatan saja. Apakah jumlahnya lebih kecil daripada yang seharusnya, tidak memenuhi arm's length dan sebagainya. Itu akan tergantung case-nya. Namun sekali lagi kita harus bisa memetakan ini natura kenikmatan atau biaya yang lain gitu. Ya. Nah, tadi benar, nanti case-nya Pak Surya memberikan mobil untuk digunakan perusahaan itu case yang berbeda, bukan natura kenikmatan. Itu nanti perlakuan pajak yang lain ya, perlakuan PPh yang lain. Jadi seperti itu Pak Surya. Termasuk juga kalau misalnya memberikan izin pakai kantor kepada perusahaan, katakanlah Pak Surya punya kantor belum dipakai, udah dipakai perusahaan
Yang lain dulu ada perusahaannya Pak Surya, gratis ya, tidak usah membayar sewa kantor, cukup hanya biaya perawatan. Nah, sama juga perlakuannya. Kalau ini kan kalau biaya operasional untuk perusahaan kan tentu tidak terkait dengan natura. Itu kan untuk pelaksanaan pekerjaan kalau gedung kantor ya. Nah, lalu tadi sewanya kepada Pak Surya atas gedungnya ini, nah itu sama juga dengan yang tadi, case itu case perpajakan yang lain. Itu perlakuan atau treatment pajak yang lain ya Pak. Jadi tidak terkait dengan natura atau kenikmatan. Jadi seperti itu Pak Surya, semoga menjelaskan ya. Nah, lalu untuk biaya tiket pesawat perjalanan dinas, apakah kena PPh? Nah, tadi yang dijelaskan oleh Bu Dian ini kan terkait dengan natura atau kenikmatan terkait dengan pekerjaan, hubungan pekerjaan. Nah, kalau tiket perjalanan dinas ini kan dalam rangka pelaksanaan tugas atau pekerjaan ya, jadi harusnya tidak merupakan natura atau kenikmatan. Jadi nanti nggak ada yang berangkat nanti kalau dikenain pajak. Iya betul. Nah ini sebenarnya lebih mirip-mirip dengan biaya operasional lah kelompoknya ya Pak Wayan ya. Yang selama ini memang sepanjang memang tidak ada uang saku di sana gitu kan, tidak ada nilai lebih yang diberikan, maka itu merupakan seperti Pak Wayan sampaikan itu biaya perjalanan dinas yang terkait dengan operasional perusahaan yang selama ini memang boleh dibebankan seperti itu. Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan ya, dan memang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pun tidak berkepentingan juga untuk terlalu mengatur terlalu dalam, karena perusahaan pun juga tentu punya internal control kan. Misalnya Pak Wayan untuk karyawannya mau di perjalanan dinas, tentu Pak Wayan sudah melakukan kontrol sendiri apakah tiketnya itu sesuai dengan istilahnya standar biaya umum yang di kantor, kemudian hotelnya apakah sesuai dengan standarnya atau tidak, itu kan sudah ada internal control sendiri. Artinya DJP hanya tinggal mengawasi, menjaga memang tidak ada aliran tambahan kemampuan ekonomis. Karena kalau dia cuma jalan-jalan dan memang sudah diatur oleh kantor itu memang sesuai standar kantor, ya monggo saja. Gitu. Kecuali tadi kalau ada kemudian aliran tambahan kemampuan ekonomis tadi ya Pak Wayan, maka timbul objek pajak di sana.